di pertemuan 8 kita akan lanjut belajar algoritma pemrograman. Ada banyak yang hari ini ingin Bapak sampaikan ya, kalian pelajari. Bapak harap kalian bisa mengikuti ya. Nah, itu ada array, struct, dan pointer. Tiga hal ini adalah sangat mendukung ya, dalam pemrograman. Tiga hal ini yang sangat mendukung sekali ketika kita bermain dengan data ya. Ketika kita bermain dengan data, maka kita akan berurusan dengan tiga hal ini, array, struct, pointer. Kita tahu di pemrograman ya, tanpa data ya, tanpa data itu kita tidak bisa melakukan banyak, kita melakukan banyak hal, ya, tambah kurang kali bagi atau hanya membaca kemudian menulis gitu ya. Tapi dengan adanya data maka kita bisa melakukan jauh lebih banyak daripada ini ya, pemrograman biasa. Sehingga di dalam C sendiri ya, ataupun bahasa pemrograman lain, ada banyak metode dalam mengolah data ya. Ada banyak metode dalam mengolah data, dan untuk mengolah data itu perlu namanya penampungan. Yang sebelum-sebelumnya mungkin kalian sudah menggunakan yang namanya variabel ya. Variabel. Jadi dalam variabel kalian bisa memasukkan suatu nilai. Nah, itu sebenarnya juga penyimpanan. Itu juga sebuah penyimpanan. Nah, di atasnya daripada variabel ada lagi yang namanya array, struct, dan pointer. Nah, itu yang hari ini akan kita pelajari ya. Sebelumnya suara Bapak apakah bagus, kedengaran jelas nggak ya? Pak, maaf Pak, suaranya agak bergemuruh Pak, sakit saya. Oh gitu ya. Iya Coba Pak. lepas headset ya. Oke, kalau sekarang bagaimana? Nah Pak, sekarang bagus Pak. Sudah lebih bagus ya? Iya Pak, sudah lebih bagus. Oke, berarti headsetnya bermasalah nih. Oke, nah kita akan pelajari ada ini ya, beberapa bagian ya, pengertian array atau larik, kalau bahasa Indonesianya larik ya. Kemudian bagaimana kita mendefinisikan sebuah array. Kemudian ada juga array itu bukan hanya dimensi satu, tapi bisa juga dalam banyak dimensi. Kemudian bagaimana itu struct ya, mendefinisikan dan menggunakan struct. Kemudian apa itu pointer dan bagaimana kita mendefinisikan dan menggunakan pointer. Oke, kita masuk pembahasan yang pertama, ada array. Apa itu array ya? Array adalah suatu kumpulan lokasi penyimpanan data yang mempunyai tipe dan namanya sama ya. Jadi di dalam suatu array itu adalah tipe datanya sama, namanya pun sama ya, namanya pun sama. Nah, itulah kita sebut dengan array. Setiap lokasi penyimpanan di dalam array atau larik disebut dengan setiap penyimpanannya kita sebut dengan indeks ya. Indeks larik ya. Setiap elemen di dalam sebuah array kita sebut dengan indeks array atau indeks larik. Nah, dengan kata lain kita bisa bilang bahwa array adalah sekumpulan variabel yang mempunyai nama yang sama tetapi indeksnya berbeda. Nah, jadi kalau kita lihat seperti ini ya, kalau kalian kemarin belajar tentang kalian sudah coba menggunakan variabel ya, variabel itu seperti folder ya, folder individual atau kita bilang briefcase ya, tas ya. Tasnya itu ya atau kotak gitu ya. Masing-masing itu bebas gitu ya. Variabel itu yang kita pakai selama ini bebas. Tidak tergantung, tidak terikat satu dengan yang lainnya ya. Kita bisa bilang variabel X, variabel Y, variabel I, variabel J ya. Atau ini kita tas 1, tas 2 masing-masing tidak saling berhubungan. Nah, kalau array itu adalah satu buah variabel tapi banyak kantongnya gitu ya. Satu buah variabel tapi kantongnya banyak. Kantongnya gimana? Kita definisikan dengan indeks ya. Kita definisikan dengan indeks. Indeksnya akan mulai dari indeks 0. Jadi istilahnya tas 1 ini ya. Dia sebuah variabel juga tapi kantongnya di dalamnya banyak. Seperti tas kita ya. Ada kantong depan, kantong belakang, kantong kiri, kantong kanan. Ya. Array itu seperti itu ya. Adalah tas, kemudian kantong mana yang mau kita akses gitu ya. Kantong nomor 0, kantong nomor 1, kantong nomor 2, kantong nomor 3, dan seterusnya ya. Nah, itu kita sebut dengan array ya. Jadi kalau koper gitu ya hanya satu, kita sebut dengan variabel. Artinya kita hanya bisa menyimpan satu aja di dalam. Nah, sedangkan array
kita bisa simpan ya, simpan tipe datanya sama gitu ya, ukurannya sama juga. Ukurannya harus sama. Kalau dia integer ya berarti hanya bisa menampung integer. Kalau dia char ya berarti hanya bisa menampung char aja gitu ya. Semuanya, tiap kantong hanya bisa menampung satu tipe data, ukuran sama, tetapi namanya sama, yaitu misalkan di sini tas 1 gitu ya. Di sini namanya tas 1 ya. Ini biar ada pointernya, tas 1. Nah, ini semuanya bagian daripada tas 1, tetapi kantongnya yang mana? Nah, kita mau akses yang kantong ke 0, 1, 2, atau seterusnya gitu ya. Ini bisa tidak terbatas ya. Sedangkan kalau ini, dia hanya, kalau variabel bebas berarti hanya satu saja. Nah, itu bedanya array sama variabel bebas. Array merupakan bagian penting dalam penyimpanan data pada sebuah pemrograman. Array sangat penting karena dengan nama variabel yang sama, dapat kita tampung banyak isi data yang berbeda nilainya. Pengaksesannya ke variabel yang dituju juga mudah karena hanya merubah indeksnya. Jadi hanya dengan merubah indeksnya, kita bisa mengakses ke seluruh bagian variabel ini ya. Jadi variabelnya hanya satu, tidak perlu dalam setiap program kita rubah nama variabelnya gitu ya. Kita hanya perlu rubah indeksnya, tapi nama variabelnya tetap. Nah, itulah di situ kita menggunakan array. Biasanya kita dalam menyimpan kan, misalnya nama orang. Nama orang, variabelnya namanya nama orang. Nama orang yang keberapa? Nama orang pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, kita bisa menggunakan, kemarin kita sudah belajar juga perulangan ya. Perulangannya, setiap kali perulangan kita bisa naikkan nilainya ya, menambah 1 tambah 1 tambah 1. Maupun nanti membaca array juga kita bisa menggunakan perulangan ya, membaca yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, itulah di sana pentingnya array ya. Jadi biasa array itu kita pakai juga dengan perulangan maupun juga percabangan ya. Nah, seperti itu ya untuk array. Sehingga sangat penting karena dengan nama variabel sama, indeksnya bisa kita rubah-rubah. Nah, contohnya seperti ini ada karakter, ya, karakter, tipe datanya karakter, isinya 3, ya, karakter 3. Berarti hanya bisa kita isi dengan 3 huruf, ya, hanya bisa kita isi dengan 3 huruf. Nah, di sini ada nama, ya, ada variabel nama, ya, variabel nama, indeksnya yang keberapa? Nah, nama indeks ke 0, kita tulis misalkan isinya Ani, gitu ya. Kemudian ada lagi nama indeks 1, kita isi namanya Boy. Nama indeks 2, kita isi namanya Chen. Nama indeks 3, kita isi namanya Dev. Nah, dalam kotak ini hanya bisa menampung tipe data yang sama, ya, yaitu char, isinya hanya bisa 3 karakter di dalam. Nah, inilah contoh daripada sebuah array nama, ya, array nama. Nama array-nya adalah ini ya, nama array-nya adalah nama gitu ya. Namanya isinya adalah 3 buah karakter. Nah, untuk itu, untuk kita mendefinisikan array, kita ada sintaksnya ya. Kalau di sini sintaksnya adalah tipe array-nya, tipe lariknya, kemudian nama lariknya, kemudian ada ukuran larik. Sebenarnya kita sudah coba juga ya menggunakan char kemarin ya untuk membuat sebuah string ya. Untuk membuat string, kita sebenarnya sedang mendeklarasikan array dengan tipe datanya char. Nah, itulah string sebenarnya. Nah, tapi juga bukan hanya char, bisa juga kita bikin integer ya. Integer umur 5. Nah, berarti di dalam variabel umur ini ada 5 kantong ya, ada 5 kantong yang bisa kita isi gitu ya. Ada 5 kantong yang bisa kita isi. Nah, contohnya juga seperti ini ya. Tipe larik ya, kemudian nama lariknya, ukuran lariknya, kemudian kita langsung definisikan isi daripada masing-masing tasnya ya. Misalkan kita definisikan seperti ini, integer umur 5 gitu ya. Umur dalamnya array-nya 5, berarti array ini hanya bisa diisi oleh 5 data ya. Tidak bisa kita isi dengan 6 data. Nah, kemudian kita bisa langsung juga selain kita deklarasikan seperti ini, kalau seperti ini berarti tasnya isinya kosong semua ya. Tapi kita coba deklarasikan ada isinya. Nah, kalau ada isinya, maka kita bisa langsung isi 58, kita kasih koma gitu ya, tapi kita pakai kurung dulu ya.
58, 60, 34, 17, 50, ya, hanya bisa isi 5 karena kita deklarasikannya 5. Kalau kita isi 6 gimana? Maka akan terjadi error, ya, karena memorinya tidak sampai mencatat ke 6. Oke. Kemudian bisa juga kita bikin array yang kita belum tahu nih kita mau isi dengan berapa gitu ya. Kita belum tahu mau kantongnya berapa ya di dalam. Nah, kita bisa isi tipe lariknya apa, kemudian nama lariknya kita pakai kotak 2 tanpa ada angka ya, tanpa ada angka di dalam. Nah, baru kita isi berapa nilai di dalamnya. Nah, otomatis ketika kita mengisi begini, yang ini akan terisi ke indeks 0 ya. Ini terisi ke indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4, indeks 5, indeks 6. Nah, ini bisa sampai panjang ya. Tergantung daripada isi datanya berapa. Karena kita belum tahu mau berapa banyak kita isi array-nya. Nah, ini juga kita bisa deklarasikan seperti ini. Jadi ada 3 cara kita mendefinisikan array. Yang pertama, tanpa nilai. Ya. Yang kedua, yang ini dengan batasan dan tanpa nilai. Ini dengan batasan dan dengan nilai. Ini tanpa batasan memiliki tapi isinya dengan nilai ya. Nah, jadi ada 3 cara kita dalam mendefinisikan array. Ketiga cara mendefinisikan array ini kita sebut dengan array 1 dimensi. Karena di sini kita lihat bahwa batasannya ya hanya 1 kotak ya, hanya 1 kotak. Nah, ini kita sebut dengan array 1 dimensi. Ukuran array harus satu konstanta integer. Jadi tidak bisa float ya, tidak bisa koma, dia harus sebuah konstanta bilangan bulat atau integer, lebih besar dari 0 dan tipenya adalah tipe data C yang valid. Kita kemarin juga sudah belajar ya tentang tipe data, ada integer, ada char ya, ada apa lagi ya, ada float ya, ada 5 kemarin ya, ada boolean ya. Kita bisa isi ke dalam ini ya, tipe data integer. Tipe data variabel larik ya, kita bisa isi dalam array atau larik. Oke, sedangkan ini ya tadi Bapak juga sudah bahas, untuk indeks array adalah dimulai dari indeks 0 ya. Indeks 0 akan menjadi elemen pertama, sedangkan dia akan terus bertambah ya sampai di mana elemen terakhirnya ya. Nah, ini contohnya juga ada sebuah array tipenya double ya. Double balance ya, berarti dia juga sebuah bilangan float ya. Double, kemudian balance 5 ya. 5 ini isinya kita langsung isi 1000,0, 2,0, 3,4, 17,0, 50,0. Nah, atau kita juga bisa isi seperti ini ya, double balance tanpa batasan kita langsung isi. Maka di dalam memori kita akan seperti apa ya? Maka akan dicatat sebuah variabel array balance ya, di mana indeks 0-nya adalah yang paling pertama ya. Indeks 0 adalah yang paling pertama, dicatat 1000,0. Indeks nomor 1 atau elemen kedua ya, elemen kedua indeksnya 1 ya. Kita isi dengan 2,0. Begitu seterusnya, kelas elemennya kita isi dengan 50. Tapi ingat bahwa indeksnya mulai dari 0. Ini ada yang mic-nya aktif, bisa dimatikan dulu. Oke, nah ini contohnya lagi ya untuk array 1 dimensi dalam pemrograman. Integer n kita bikin batasannya 10, artinya kita sedang mendeklarasikan sebuah array tipenya integer, batasannya 10. Kemudian kita buat variabel ya, kalian bisa lihat ya bedanya integer sama variabel. Integer ada batasannya, variabel tidak ada. Ya, variabel bebas tidak ada. Ini sebuah variabel bebas, namanya i dan j. Nah, kita pakai perulangan ya. Kita pakai perulangan. Biasa array ini adalah kita cocokkan dengan perulangan ya, karena untuk memudahkan pemrograman kita menggunakan perulangan. Ya, di sini kita mulai perulangan i sama dengan 0, i selama i kurang dari 10, i ditambahkan. Ya. N i sama dengan i tambah 100 ya. Jadi apa di sini? N elemen ke i ya, n elemen ke i adalah i ditambah 100. I-nya pertama berapa? I-nya didefinisikan pertama 0 kan?
Berarti N elemen ke 0 adalah 0 ditambah 100. Kemudian dia cek apakah I kurang dari 10, karena masih benar, maka kondisi I ditambahkan ya. I sekarang bernilai 1 ya. Kemudian N elemen indeks 1 sama dengan 1 ditambah 100 ya. Kemudian dicek lagi apakah I kurang dari 10, masih benar, maka I ditambahkan. Sekarang I nilainya adalah 2 ya. N elemen indeks kedua adalah 2 ditambah 100 gitu ya. Seterusnya sampai nilai 10 ya. 10 apakah 10 kurang dari 10? Salah ya. Karena sudah sampai di 10, maka dia akan keluar dari perulangan. Kemudian dia akan masuk ke perulangan berikutnya. J sama dengan 0, J kurang dari 10. Dia akan memprint elemen persen D sama dengan persen D. Persen D yang pertama apa? Persen D yang pertama adalah J. Persen D yang kedua apa? Persen D yang kedua adalah N elemen ke J. Gitu ya. Jadi dia akan print elemen ke 0. Ya. Elemen ke 0 adalah N indeks 0. X indeks 0 berapa tadi kita sudah isi adalah I tambah 100. Ya. Maka ini yang di store ke dalam sini. Kemudian dicek lagi apakah J sudah kurang dari 10. Masih kurang dari 10, masih benar. J ditambahkan. Sehingga yang di sini adalah elemen ke 1 sama dengan N indeks 1 ya, masuk ke sini. Nah, begitu terus sampai 10, kemudian dia kurangan perulangan. Nah, sehingga kalau kita lihat hasilnya, dia akan menulis seperti ini ya di dalam program kita. Tadi pertama dia mengisi ya, mengisi yaitu N elemen N indeks 0 sama dengan 0 ditambah 100 ya. Berarti N elemen 0 di sini adalah 100 ya. Nah, N elemen ke 0 adalah 100 gitu ya. Tadi kan di sini masih belum kita deklarasikan isinya. Kemudian kita isinya di sini ya. Nah, inilah yang mengisi array, sehingga kalau kita lihat dia mengisi penjumlahan 100 ditambah dengan elemen N. Dengan melakukan seperti ini ya, kita bisa mengisi sebuah variabel ya, hanya satu variabel ya, variabel namanya N. Tapi isinya berbeda-beda ya, isinya berbeda-beda. Isinya berbeda-beda, kita bisa isi ya. Kita bisa isi dengan pemrograman yang mudah seperti ini. Nah, ini salah satu cara kita menggunakan array untuk memudahkan kita menggunakan pengisian pada sebuah data ya, dalam mengolah data. Oke, sampai sini dulu untuk array elemen pertama. Satu ini ya, satu dimensi. Ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Untuk array. Oke ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan untuk array? Cukup jelas? Halo. Cukup jelas, Pak. Bisa diikuti ya? Bisa, Pak. Cukup jelas. Pak. Iya, Pak. Oke. Kalian mungkin juga sudah praktek ya menggunakan array ya. Prakteknya sudah sampai mana? Sudah sampai array belum? Iya, Pak, minggu ini array, Pak. Minggu ini array ya? Iya, Pak. Minggu ini array. Minggu ini pembuatan modulnya, Pak. Baru masuk ke array? Iya, Pak. Oke, berarti pas ya. Oke, kita lanjut. Ini baru elemen dimensi 1 ya. Nah, kita juga bisa membuat array dimensi banyak. Nah, caranya gimana? Kita cukup seperti tadi ya. Tipenya apa, ya, tipe datanya apa, kemudian namanya apa, kemudian kita kasih kurung kurawal berapa kali sesuai ukurannya berapa gitu ya. Ukurannya berapa sampai ukuran ke N gitu ya. Nah, contohnya ini adalah array 3 dimensi, berarti kotaknya ada 3, masing-masing kita definisikan ya, berapa nama, berapa batasannya. Berarti kita kasih batasan yang pertama 5, yang kedua 10, yang ketiga 4. Nah, ini akan terjadi array 3 dimensi di dalam slot memori kita yang bisa kita isi. Nah, sebelum ke sana kita masuk dulu ke array dimensi kedua ya. Ini contoh untuk dimensi kedua dulu.
Nah, ini cara mendeklarasikan aja ya, yaitu tipenya, namanya, kemudian mau berapa ya, ukurannya mau berapa. Nah, kita coba tinjau yang dimensi 2 dulu. Dimensi 2 berarti kotaknya 2 ya. Yaitu kita pakai tipe datanya apa, kemudian nama array-nya ya. Ini kita isi dengan bilangan bulat, J kita isi dengan bilangan bulat. Nah, kemudian ini contohnya ya. Integer A 3, 4. Batasan pertama 3, batasan kedua adalah 4. Nah, apa yang terjadi ketika kita bikin seperti itu? Kita sedang mendeklarasikan array 2 dimensi di mana I-nya itu seperti dia membentuk seperti tabel ya. Kalau tadi seperti kantong gitu ya, panjang ke belakang, tas dengan berkantong-kantong. Nah, ini kalau array 2 dimensi dia seperti tabel ya, di mana ada baris dan ada kolomnya. Nah, kalau kita bikin A3, 4 ya, berarti kita sedang mendeklarasikan sebuah variabel dengan 3 ke bawah, 4 ke kanan gitu contohnya ya. 3 ke bawah, 4 ke kanan tabelnya. Artinya apa? Kita bisa mengaksesnya seperti ini ya. I J gitu ya, IJ, I ke berapa? I-nya 0, J-nya berapa? J-nya 0. Oh, berarti dia posisi yang di sini. Indeks I-nya berapa? Indeks I-nya 0. J-nya berapa? J-nya 1. Oh, berarti dia kotak yang sebelah sini. I-nya 2, J-nya 2. Berarti dia kotak yang mana? Oh, berarti dia kotak yang sini yang kita akses. Ya. Jadi kalau kita membuat array 2 dimensi, kita seperti membuat sebuah tabel ya. Kita seperti membuat tabel di mana ini menunjukkan posisi awal, ini posisi kedua ya. Posisi pertama, posisi kedua. Sama seperti di array 1 dimensi, tetapi kalau array dimensi dia bukan hanya ke samping tapi ke bawah gitu ya. Nah, ini untuk array 2 dimensi. Nah, ini contohnya kalau kita mencoba mengisi langsung ya nilai sebuah array 2 dimensi. Kita bisa isi seperti ini. Ya, sama dengan array 1 dimensi tadi, kalau 4, 3 berarti kita kalikan aja jumlahnya berarti ada 12 ya. 4 kali 3 berarti ada 12 kotak semuanya. Nah, 12 kotak itu kita bisa isi ya. Kita isi berarti maksimal hanya sampai 12 saja. Tidak bisa sampai 13. Nah, kita bisa isi berarti kalau kita isi kalau seperti ini berarti dia akan mengisi mulai dari indeks paling atas ya, yaitu 00. Kemudian baru 01, kemudian 02, baru 03. Nah, cara dia mengisi seperti itu. Jadi dia isi dulu 00 ya, 01 ya, kemudian 02 ya, baru 03 ya, sampai 12 ya. 01, 00, 01, 02. Karena ini 43 berarti indeksnya mulai dari 0, 1, 2, 3 yang awal ya, indeks awal 0, 1, 2, 3. Kalau yang ini mulainya dari 0, 1, 2. Yang indeks yang isi 3 berarti hanya 0, 1, 2. Bukan sampai 3 ya. Karena indeks itu mulai dari 0. Selalu ingat bahwa indeks itu mulai dari 0, bukan dari 1 ya. Nah, ini contohnya lagi. Kita mengisi dengan 2 buah kurung kurawal. Nah, ini untuk mempermudah saja, sebenarnya sama juga ya. Ini array 2 dimensi dengan batas pertama 5, batas keduanya 2. Nah, kalau kita mau lebih mudah supaya kita bacanya gampang gitu ya, kita bisa pakai 2 buah bracket ya, 2 buah bracket. Bracket pertama untuk pengisiannya, bracket kedua untuk masing-masing belakangnya ya. Belakangnya kita isi, yaitu ada artinya kita mengisi indeks pertamanya ya, indeks pertamanya 00 ya, indeks pertamanya 0,0, A00 kita isi dengan data 0, A01 kita isi dengan data 0 juga, A10 kita isi dengan data 1, A11 kita isi dengan data 2, A20 kita isi dengan data 2, A21 kita isi dengan data 4. Nah, begitu terus seterusnya ya. Jadi kalau 52 berarti ada 10 data yang bisa kita isi. Nah, kalau kita mau coba tampilkan gitu ya, isi daripada data kita, maka kita butuh bantuan perulangan ya. Nah, kalau array 2 dimensi, maka kita juga butuh perulangan dalam perulangan ya. Kita sudah belajar kemarin nested for ya, nested for, perulangan
perulangan di dalam perulangan. Jadi perulangan pertama ini untuk membaca elemen pertama, batasan pertamanya, sedangkan perulangan kedua untuk menunjuk ke batasan keduanya. Sehingga yang ini batasannya hanya di 0 dan 1, kalau ini batasannya ada di 0, 1, 2, 3, 4, karena ada 5 ya. 0, 1, 2, 3, 4, kalau dia sudah sampai 5 maka dia keluar daripada perulangan ini. Artinya sudah sampai di batasan pertamanya selesai. Oke, ini kita print isi daripada array-nya, maka di sini berarti kalau kita baca ya, saat program dijalankan, I-nya masih 0, J-nya masih 0, berarti otomatis di sini adalah A00 gitu ya, A00 yang akan ditampilkan di sini ya. Sedangkan ini adalah 00 ya. 00 karena I dan J-nya masih 0. Kemudian setelah itu J-nya kita tambah 1 ya. J-nya tambah 1 sehingga J-nya menjadi 1 ya, tadi 0 jadi 1, sehingga di sini yang terbaca adalah A01 gitu ya. A01 yang terbaca di sini di store ke dalam sini untuk ditampilkan. Nah, setelah dia ngecek apakah J kurang dari 2, sudah salah ya, karena berikutnya sudah 2 ya. Ketika tambah jadi 2, perulangan ini sudah salah sehingga dia ke perulangan yang pertama. Perulangan pertama mengecek ya, apakah ditambahkan dulu ya, ditambahkan I sudah sama dengan 1 ya, I sama dengan 1, apakah 1 kurang dari 5 masih benar, maka dia masuk lagi di perulangan kedua, sehingga A di sini I-nya menjadi 1 ya, J-nya kembali 0, sehingga ini adalah 10 yang di store ke sini sebagai print yang ketiga. Nah, begitu terus selanjutnya ya cara membaca programnya, sehingga yang terprint adalah seperti ini ya. A00 adalah 0, A01 adalah 0, A10 adalah 1, A11 adalah 2, A20 2 sesuai dengan data yang sudah diisikan di sini. Jadi tadi ada cara ini ya. Kalau tadi ini cara apa namanya mengisi array dengan cara perulangan. Nah, ini cara membaca array juga dengan cara perulangan ya. Nah, kita bisa lihat bahwa hanya dengan blok program sederhana seperti ini, kita bisa membaca banyak sekali data ya, banyak sekali data. Sehingga dengan adanya array, kita sangat terbantu dalam mengolah data ya. Nah, kalau dimensi 3 gimana? Berarti kotaknya ada 3, batasannya ada 3. Ada 3 elemen yang kita, ada 3 batasan yang kita buat. Dia seperti kubus ya, dia seperti kubus. Artinya sudah panjang ke samping, panjang ke bawah, dan panjang lagi ke belakang gitu ya. Panjang lagi ke belakang. Ini contohnya ya, kalau misalnya indeks 000 berarti ya 0, Y-nya X-nya 0, Y-nya 0, X-nya 0, Z-nya juga 0. Berarti dia kotak yang sini gitu ya. Kalau 100 berarti yang mana? Berarti 100 berarti yang kotak yang ini ya. Nah, itulah cara kira-kira bayangannya ya, bayangannya ketika kita mendeklarasikan array 3 dimensi. 4 dimensi gimana Pak? Bisa juga ya, bisa juga kita bikin 4, 5, 6 dan seterusnya. Tapi biasanya 3 aja itu sudah sangat cukup ya, sudah sangat cukup dan sudah sangat kompleks juga ya dalam pengolahan datanya. Ini contohnya kalau 3 dimensi gimana? Berarti kita pakai 3 buah perulangan ya. Perulangan di dalam perulangan itu ada lagi perulangan lagi ya. Jadi ini ada 3 indeks yang kita pakai, IJK ya, IJK, I sebagai size 1, I sebagai ukuran J sebagai ukuran 2, K sebagai ukuran 3. Nah, kita cara isi ini kita membuat array 0 ya, kita mengisi angka 0 pada semua array ya. Jadi array IJK sama dengan 0. Misalkan tadinya ada datanya, ya ada isinya di dalam IJK tadi, untuk mengosongkannya kita bisa menggunakan contoh program seperti ini. Nanti maka isinya adalah semuanya angka 0 di dalam array tersebut. Oke, nah itu tentang array ya. Array 1 dimensi, array 2 dimensi, array 3 dimensi. Silakan kalian coba-coba membuat program gitu ya. Kalian
mencoba ya bagaimana array 1 dimensi, 2 dimensi untuk supaya kalian lebih mengerti lagi. Oke, itu tentang array. Ada yang mau ditanyakan tentang array sebelum kita lanjut? Silakan kalau kalian ada pertanyaan bisa langsung raise hand ya, bisa langsung raise hand supaya Bapak berhenti sejenak untuk meninjau kalian punya pertanyaan. Sinyalnya putus-putus, oke, harap bisa mengikuti. Oke, itu ya tentang array ya. Bapak harap kalian bisa mengikuti. Kalau ada pertanyaan langsung aja supaya Bapak stop. Oke. Kalau tidak ada kita lanjut ya. Yang kedua ada struct ya, ada struct. Nah, struct ini mirip dengan array, tetapi kalau tadi array itu tipe datanya sama, kalau struct ini tipe datanya bisa berbeda-beda. Ya. Struct ini tipe datanya bisa berbeda-beda. Nah, structure adalah penggunaan tipe data berbeda pada variabel yang didefinisikan oleh user untuk mengkombinasikan berbagai jenis data. Jadi struct ini adalah kalian buat sendiri ya. Struct itu adalah kalian buat sendiri, tipe datanya apa ya, anggotanya apa saja ya. Kemudian nama variabelnya apa itu kalian buat sendiri. Nah, itu struct. Struktur digunakan untuk membuat sebuah record biasanya ya, record. Ada beberapa hal yang di record kita pakai struct. Misalkan kita ingin merecord data buku di perpustakaan. Nah, kira-kira apa saja atributnya ya yang perlu direkam atau direcord pada data buku di sebuah perpustakaan. Ya berarti kira-kira ada judulnya apa gitu ya. Kemudian nama pengarangnya siapa, kemudian topiknya apa, di bukunya apa gitu ya. Nah, kemudian kita bisa deklarasikan ya. Yang kebutuhan kita ini kita deklarasikan pada struct yang kita nanti buat sendiri juga. Nah, gimana cara buatnya? Ya, contohnya seperti ini ya. Untuk sintaksnya, ya sintaksnya kita pakai kata kunci ya keyword struct di depan sini, struct. Struct kemudian di sini apa? Adalah structure tag-nya. Ya. Nama struct-nya apa? Nah, nama struct ini biasa diawali dengan huruf besar duluan ya di depan. Kemudian apa? Tipe data daripada anggotanya ya, tipe data dari anggotanya. Kemudian nama anggotanya siapa gitu ya, nama anggotanya apa, tipenya dan namanya. Kemudian kita bisa akhiri dengan sebuah variabel ya, sebuah atau beberapa variabel untuk tipe data yang kita sudah deklarasikan di awal. Tipe data struct tadi. Nah, contohnya seperti ini. Ada kata kunci struct dulu ya. Struct, kemudian namanya. Ini kita buat sendiri ya. Nama struct yang kita inginkan. Misalkan kita tulis books ya. Struct books. Artinya buku ya. Kita membuat sebuah struct namanya books. Nah, di dalam books ini, tipe data books ya. Kita sebenarnya sedang mendeklarasikan seperti sebuah tipe data baru gitu ya. Namanya books. Nah, di dalam books ini kita bisa isi dengan apa aja anggotanya. Ada title yang tipenya adalah char 50 ya. Author tipe datanya char, bisa isi juga dengan 50, array 50. Kemudian ada subject batasan 100, tipe datanya juga char, dan ada book ID. Dia punya tipe data adalah integer. Nah, kalau kita perhatikan di sini masing-masing beda ya. Kalau ini adalah char batasan 50, char batasan 50 sama ya. Tapi ini char batasan 100, berbeda ya. Ini integer tidak pakai batasan. Nah, ini kita bisa isi dengan berbeda-beda ya. Kemudian yang paling bawah sini adalah kita membuat salah satu nama struct-nya yang nanti kita bisa pakai. Nah, ini contohnya book gitu ya. Kita buat namanya book. Sedangkan yang ini adalah nama struct-nya. Ini adalah nama variable struct. Jadi beda ya. Ini nama struct-nya. Ini nama variable struct.
Nah, itu bedanya ya. Yang di atas adalah nama struct, ini nama variable struct. Ya. Untuk mendefinisikan, tadi Bapak sudah jelaskan, kita pakai keyword struct. Kemudian untuk akhir, untuk definisinya, kita harus akhiri dengan titik koma. Baik ada variable struct-nya maupun tidak ada variable struct-nya, kita akhiri dengan titik koma. Jadi kalau tidak ada nama variable struct-nya, kita kasih titik koma di belakang saja langsung. Nah, nama struct biasa kita awali dengan huruf kapital. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita mengakses anggota pada sebuah struct? Ya? Misalnya kita mau akses ke title-nya aja. Nah, kita bisa pakai kode titik ya, pada nama variable struct yang anggotanya akan kita akses. Nah, untuk mendefinisikan suatu struct, kita pakai kode struct di depan suatu nama variable, seperti memberikan tipe data pada variable. Nah, ini contohnya kita membuat seperti tadi ya, tapi di sini kita belum deklarasikan variable struct-nya apa, kita belum definisikan ya. Nah, cara membuat variable struct-nya adalah kita tulis struct, nama struct-nya, kemudian variable struct-nya. Ya. Jadi struct, kemudian nama struct-nya, kemudian variable struct-nya. Sehingga kalau kita buat seperti ini, berarti kita sedang membuat objek baru ya. Objek baru, struct baru ya, namanya book ya, namanya book 1. Tipe datanya apa? Tipe datanya adalah books. Tipe datanya adalah books. Books itu apa? Books itu isinya apa? Books itu isinya ya ini ya. Ada title char 50, ada author char 50, subject char 100 dan ada book ID tipe integer. Nah, sehingga kalau kita mengisi masing-masing ya, kita bisa akses menggunakan kode titik ya. Sehingga kita tulis objeknya apa ya, strcpy, ini untuk string copy ya. Kita mengcopy yang ada di dalam string di sini, kita masukkan ke dalam book1.title ya. Book1.title. Artinya kita sedang membuat mengisi anggota title daripada book 1. Nah, kalau kita mau akses ke book 2 gimana? Ya berarti objeknya kita ganti ke book 2 ya. Book 2 anggota yang mana? Anggota yang title. Berarti kita pakai .title. Atau yang author, berarti kita pakai .author. Isinya apa? Kita isi dengan ya terserah kita mau apakan ya. Kalau di sini kita pakai operasi strcpy untuk copy ya, mengcopy. Sedangkan kalau integer kita tahu bahwa tidak perlu kita tidak bisa mengcopy ya, tapi kita bisa pakai tanda sama dengan untuk mengisi ke dalam sebuah variable integer ya. Jadi kalau kita sudah book1.bookid, ini sudah satu variabel yang tipe datanya adalah integer. Kalau yang ini berarti tipe datanya char, batasan 100 ya, batasan 100. Nah, kira-kira seperti itu ya cara kita membuat dan menggunakan struct. Nah, kalau kita misalkan print gimana? Nah, printnya juga sama. Cara aksesnya kita pakai objeknya dulu ya. Kita tadi kan buat objeknya ya, variable struct. Kita buat variable struct-nya adalah book 1. Berarti kita mau akses book 1. Misalkan kita ingin akses title-nya, berarti kita pakai .title. Yang tadi kita sudah tuliskan di sini adalah si programming, kita masukkan ke dalam book1.title. Maka sekarang kalau kita tampilkan book1.title, isinya adalah si programming tadi. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini dia tulis book1 title .2 %s di sini string ya, adalah book1.title. Book1.title kalau kita lihat sudah terisi dengan si programming sesuai dengan yang kita isi di sini ya, si programming. Subjek author-nya gimana? Subjeknya gimana? Sama juga. Cara aksesnya berarti book1.author, book1.subject. Kalau kita mau ke book 2 gimana? Berarti nama variabelnya adalah book 2 gitu ya. Dan seperti itu cara kita membuat ini ya. Membuat struct ya. Nah, gimana kalau kita membuat array dalam struct ya? Kita juga ini sebenarnya bisa ya. Kalau kita membuat array dalam struct juga bisa ya. Array integer array x kita bikin 4 ya. Ataupun tadi
Ini juga sebenarnya array ya, tapi kita sebut dengan string kalau dia char ya. Char yang satu dimensi kita sebut dengan string ya. Nah, tapi sebenarnya dia adalah sebuah array juga ya. Atau juga kita bisa bikin struct ini ya. Kita bisa bikin struct array ya, struct array. Artinya apa? Variable array-nya kita bikin ini ya. Variable array-nya kita bikin variable struct-nya kita bikin tipe data array ya. Variable struct-nya misalnya kita bikin data ya. Data 1 kita bikin 10 gitu ya. Kita juga bisa bikin seperti ini ya. Yaitu sebuah struct ya, variable struct tapi adalah array ya, adalah array sehingga nanti kalau kita aksesnya berarti data ya. Data 1 indeks ke berapa ya? Indeks ke berapa? Indeks ke 0 misalkan. Kemudian titik apa yang kita mau akses adalah misalkan X-nya gitu ya. Sama dengan kita isi misalkan 100. Nah, ini bisa kita gabungkan ya. Bisa kita gabungkan apa namanya? Data 1 ya. Kita bisa gabungkan penggunaan struct dengan penggunaan array ya. Ini kemudian bisa juga ya. Data 1 gitu ya. Data 1 indeks ke 1 gitu ya. X adalah 200. Nah, ini kita bisa pakai juga seperti ini. Nah, inilah cara kita menggunakan struct. Maupun gabungan struct dan array bisa kita pakai juga. Oke. Sampai di sini untuk struct. Ada pertanyaan dulu, silakan. Bisa diikuti? Yo, ini pada nggak tidur kan? Bisa? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Oke, kalau bisa diikuti maka Bapak lanjut ya. Kalau misalnya bingung silakan ditanyakan. Oke, kemudian ada juga yang namanya pointer ya. Pointer ini lebih kepada alamat fisik ya, alamat fisik pada di komputer kita ya. Nah, apa itu pointer? Sama seperti artinya point ya. Penunjuk ya, pointer adalah sebuah variabel yang nilainya adalah alamat variabel lain. Jadi pointer itu nilainya adalah alamat daripada variabel lain, yaitu alamat langsung daripada suatu memori. Nah, kita nanti akan bahas itu seperti apa sih. Mungkin kalian masih bingung ya, bagaimana sih alamat asli, alamat lain gitu, alamat langsung gitu ya. Kita nanti ada contoh gambarnya di belakang. Nah, sama seperti variabel atau konstanta, pointer juga harus kita deklarasi sebelum kita pakai. Bagaimana cara kita deklarasikan? Yaitu tipe data, ya, tipe data daripada pointer tersebut. Kemudian ada di sini tanda bintang. Ya. Sama seperti kita mendeklarasikan variabel, hanya di sini kita tambahkan bintang. Nah, ini artinya apa? Ini adalah sebuah pointer. Ya. Pointer. Tipe data, bintang, nama pointernya apa? Nah, contohnya seperti ini, integer bintang PTR. Nah, berarti kita sedang mendeklarasikan sebuah pointer PTR, tipe datanya adalah integer. Nah, ini kita coba lihat lagi ya, bagaimana kita menginisialisasi pointer. Tadi ya, tanda bintang kita gunakan untuk mendeklarasikan sebuah pointer, yaitu tipe data, kemudian nama pointernya, kemudian baru kita coba mengisi ya, kita coba mengisi pointer tersebut dengan sebuah alamat ya, sebuah alamat daripada sebuah variabel. Nah, kalau ini dan ya, dan ini kita gunakan untuk mengakses alamat langsung ya, alamat langsung pada sebuah variabel. Ini variabel bebas ya, variabel bebas. Nah, contohnya seperti ini. Ketika kita, ini tidak usah perhatikan yang ini dulu ya. Ketika kita mendeklarasikan float X sama dengan 2,718,
sebenarnya di memori komputer kita sedang membuat ini ya, float X ya. Float X nilainya adalah 2,7182. Ini yang terjadi di dalam komputer kita. Kita tidak tahu bahwa sebenarnya di komputer kita mencatat nilai X ini 27,7182 pada alamat langsung, yaitu alamat langsungnya adalah 2030. Nah, itu kita tidak tahu, 2030-nya itu kita tidak tahu. Ya. Tidak diberitahu ke kita gitu ya. Kita hanya tahu bahwa variabel X, tipe datanya float, nilainya adalah 2,7182. Tanpa mengetahui fisik asli daripada di komputer kita, dia tercatat di mana kita nggak tahu. Nah, bagaimana cara kita mengetahuinya? Kita bisa menggunakan yang namanya tadi, pointer ya. Kita bisa pakai pointer. Sehingga kita bikin pointer baru ya. Pointer baru yaitu tipe datanya sesuaikan ya, yaitu float bintang PTR. Float bintang PTR, kita membuat pointer baru, namanya adalah namanya lada PTR ya, namanya PTR, nama pointernya. Sedangkan bintang ini hanya sebagai tanda bahwa kita mendeklarasikan pointer ya. Kemudian untuk mengisi pointer tersebut, kita bisa langsung isi dengan alamat daripada si X. Nah, sehingga untuk mengisinya tidak perlu pakai bintang lagi ya. Untuk mengisinya tidak perlu pakai bintang lagi. Langsung aja PTR sama dengan dan X. Sehingga pada pointer ini ya, pada pointer kita sekarang bintang PTR ini, pointer PTR akan terisi dengan alamat 2030. Akan terisi dengan alamat fisik daripada si X ya, daripada si X. Ini menandakan untuk alamat langsung ya. Sedangkan ini adalah variabel yang tadi. Ini variabelnya. Ini ya, variabelnya yang ini ya. Dan ini adalah tanda bantu ya untuk mengakses ke alamat langsung. Sedangkan kalau kita hanya X, berarti kita mengakses ke nilainya gitu ya. Ini nilai ya, ini nilai. Ini alamat ya. Address ini alamat ya. Ini alamat. Kalau ini nilai ya, kalau ini nilai, ini alamat. Nah, bedanya di situ ya. Kalau kita hanya X tanpa dan, berarti kita mengakses ke nilainya. Tapi kalau kita mengakses ke alamat langsungnya, kita pakai kata tanda dan di depannya. Nah, inilah cara kita menggunakan pointer. Nah, kita coba lihat ke contoh realnya ya. Ke contoh dalam pemrograman. Misalkan kita punya sebuah variabel ya. Kita isi dengan kita punya variabel tipe datanya integer, nilainya adalah 20 ya. Ini nilai ya, ini nilai ya. Nilainya adalah 20. Kemudian kita deklarasikan sebuah pointer namanya IP, tipe datanya integer. Nah, kita bikin IP sama dengan alamat daripada variabel. Kalau kita lihat di sini kan kita tidak bisa mengetahui alamat variabelnya di mana. Nah, kita bisa store di sini. Alamat IP adalah alamat daripada si variabel. Sehingga kalau kita tulis seperti ini, alamat daripada variabel ya, alamat dari variabel adalah untuk akses alamat ya, kita pakai X ya. Untuk tipe data alamat ya, alamat, karena ini kita pakai alamat di sini, ada dan di sini. Kita pakai conversion identifier-nya adalah X ya. Conversion identifier-nya adalah X. Kemudian di sini akan mengakses ke alamat langsung ya, alamat langsung. Karena kita pakai tanda dan di sini ya. Tanda dan di sini. Nah, kemudian kita akses ya. Kita akses ke alamat IP ya. IP ini isinya apa gitu ya? IP-nya isinya apa? Kita juga pakai X ya. IP ini isinya apa? Karena kita sudah bikin IP-nya di sini adalah sama dengan alamat dari var, maka otomatis di sini juga akan sama ya. Ini akan sama. Nah, kemudian kita coba isi daripada alamat var itu apa ya? Isi daripada alamat var kita pakai bintang pointer ya, bintang IP. Ini untuk mengakses isi daripada alamat di IP gitu. Isi daripada alamat di IP apa? Itu adalah ini ya, isi daripada alamat IP kita pakai bintang ya, untuk akses ke
isi dari alamat ya, yang ada di IP ya. Artinya kita mau mengakses ke nilai ya, nilai atau isi dari alamat si IP tadi kita pakai bintang. Nah, kalau kita seperti ini, maka hasilnya seperti apa? Kita coba lihat. Dia memprint sebuah ini ya, X ya, tadi conversion identifier-nya X ya. Dia memprint alamat daripada si variabel var tadi. Variabel var, kemudian dia print juga isi daripada IP ya, isi daripada IP. Kalau kita lihat sama ya, karena kita sudah isi dengan sama tadi. Bahwa bintang PTR sama dengan dan var, maka bisa sama. Kemudian kita akses isi daripada alamat IP berapa? Maka yang sebenarnya kita akses adalah isi daripada alamat si ini tadi ya, isi daripada alamat dan var tadi ya, dan var. Nah, ini sama ya, ini sama ya, isi daripada alamat dan var. Karena dan var-nya isinya adalah ini ya, karena IP-nya ini adalah isinya ini, sehingga alamat ini isinya adalah sama dengan alamat si var tadi ya. Var isinya berapa? Isinya var adalah 20. Kalau kita lihat ya, isi alamat var adalah 20. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi ada kotak di sini ya. Di sini adalah sebuah variabel var ya. Nilainya adalah 20. Kemudian kita bikin lagi sebuah variabel pointer ya. Sebuah variabel pointer namanya IP, kita isi dengan misalkan berapa di sini tadi ya. Berarti BFFD83C. Nah, alamat pointer adalah BFFD83C. Di sini tidak menyetor angka 20 ya. Tidak menyetor angka 20. Yang disetor angka 20 adalah di sini ya. Dia hanya menyimpan alamat daripada variabel var tadi, alamat fisik daripada si variabel tadi. Nah, inilah pointer ya, pointer. Mungkin kalian belum terlalu pakai, tetapi kalau kalian mengakses ke apa namanya, biasanya ini terpakai saat kita ini ya, pengen mengakses langsung alamat fisik ya, pengen mengakses langsung alamat fisik. Biasanya untuk apa? Mengecek error ya, mengecek error, kita pengen tahu alamat fisiknya itu apa nilainya. Nah, kita bisa pakai pointer ya. Sedangkan kalau ini cukup kita pakai yang ini, biasanya program kita cukup pakai yang ini ya. Tetapi seringkali untuk mengecek error atau mengecek isi daripada sebuah alamat, kita bisa menggunakan pointer. Nah, itulah kegunaan daripada pointer. Oke, untuk pointer juga ada hubungannya dengan array ya. Pointer ada hubungannya dengan larik juga. Dalam sebuah larik, elemen pertamanya adalah sebuah pointer. Ya. Elemen pertama sebuah larik adalah pointer. Sehingga kalau kita misalkan mendeklarasikan double balance 50 ya, sebenarnya kita sedang mendeklarasikan pointer juga ya, yaitu alamat daripada balance 0. Sehingga kalau kita tulis bintang balance 4, itu akan mengakses ke balance 4. Bintang balance 4 akan mengakses ke balance 4. Nah, contohnya seperti ini juga. Kalau misalkan kita mendeklarasikan pointer P, ya, pointer P, tipenya double, kemudian kita deklarasikan juga balance, tipenya double, balance 10 tipenya double, dia array ya. Maka kalau kita tulis P sama dengan balance, artinya kita sedang merujuk ke alamat pertama daripada si balance. Sehingga kalau kita mengakses bintang P, ya, bintang P ini isinya akan sama dengan balance 0 ya. Kalau misalkan kita mengakses ke balance 1, kita juga cukup bintang P plus 1. Alamat indeks kedua, kita cukup indeks ketiga ya, ini indeks 0, 1, indeks 2.
Nah, maka kita cukup bintang P plus 2. Itu sama dengan kita mengakses ke balance ke indeks 2. Gitu ya. Ini contohnya double balance 5 kita isi, ya, nilainya adalah 1000,0, 2,0, 3,4, 17,0 dan 50,0. Nah, kita bikin pointer P dan kita bikin P sama dengan balance. Nah, kalau kita mau coba buktikan gitu ya, apakah benar ya? Kalau P sama dengan balance, maka bintang P akan mengakses ke sini. Apakah benar ya? Kita coba, kita menggunakan for ya. I sama dengan 0, I kurang dari 5, I plus plus. Nah, di sini I ya, I yang masukkan ke sini. Kemudian bintang P plus I kita masukkan ke sini. Nah, ini apa? Kita mengakses alamat pointer 0, misalkan I-nya 0, berarti alamat pointer 0. Kita akses ini berapa nilainya? Kemudian kita tambah lagi 1. Elemen P plus 1 berapa dia nilainya, kita masukkan ke sini ya, begitu seterusnya. Di sini juga ya, balance gimana? Kalau balance, bintang balance I sama nggak dengan bintang P plus 1 ketika kita sudah buat seperti ini. Nah, kalau kita coba buktikan, maka hasilnya akan sama ya, hasilnya akan sama, yaitu bintang P plus 0 isinya juga sama dengan bintang balance plus 0. Nah, ini hubungan antara pointer dengan array. Jadi masing-masing, kalau tadi struct juga ada hubungan dengan array, pointer juga ada hubungannya dengan array juga. Oke, itu materi dari Bapak tentang pointer. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tadi kita sudah belajar ada 3 hal ya. Ada array, kemudian ada struct, dan ada pointer. 3 ini masing-masing bisa kita pakai untuk mengolah data menggunakan pemrograman bahasa C. Untuk pemrograman bahasa lain juga sama ya. Pemrograman bahasa lain juga sama. Ada juga struct, pointer, ya. Array-nya juga ada. Jadi ilmu ini bisa kalian kembangkan ke bahasa pemrograman lain selain daripada bahasa C. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Bingung nggak? Halo? Halo, Pak. Bingung nggak antara struct, array, dan pointer? Lumayan paham, Pak. Lumayan paham. Nanti yang diam-diam nih Bapak tanya nih. Sedikit pahamnya, Pak. Paham. Masih bisa mengikuti, Pak. Pak, izin menjawab, izin bertanya, Pak. Oke, silakan, Lutfi. Saya Lutfi Fatur Rahman, NIM 2020 11226. Oke. Izin bertanya, Pak, kalau untuk yang struct itu kan jadi apa namanya? Ada jadi bikin banyak variabel gitu ya, Pak ya. Nah, itu bedanya dengan cara kita itu bikin variabel yang beda-beda nama-namanya gitu. Tapi kan hasilnya akan tetap sama gitu kan, Pak. Itu bedanya apa gitu, Pak? Maksudnya teh kenapa mana yang lebih baik untuk dilakukan gitu? Apa kalau pakai struct atau mending pakai nama variabelnya aja dibeda-bedain itu walaupun banyak gitu, gimana, Pak? Oke. Bapak kasih salah satu ininya ya. Contoh penggunaannya ya. Misalkan kita bikin seperti ini ya. Kita bikin char nama gitu ya. Nama orang gitu ya. Misalkan ini 100 gitu ya. Kemudian char umur gitu ya. Integer umur gitu ya. Umur ya. Enggak usah ya. Nama umur aja. Misalkan seperti ini kan. Kemudian kita bikin lagi. Char nama 2 gitu ya. Variable kan. Nah, ini juga sama 100 gitu ya. Char nama char umur 2 gitu ya.
Ini integer gitu ya. Misalkan kita mau bikin banyak gitu ya. Char nama orang ketiga gitu ya. Char umur 3 gitu ya. Nah, maksudnya seperti ini kalau variabel bebas kan maksudnya tadi, Lutfi? Iya, Pak. Nah, ini kan kita bikin, misalnya ada 100. Ya berarti kita bikin 100 variabel gitu kan? Benar enggak? Kalau ada Iya, Pak. 100 orang gitu ya. Berarti kita bikin namanya nama 4, nama 5, nama 6. Seperti itu kan? Nah, itu sangat panjang gitu ya, sangat panjang dan pengelolaan memorinya tidak bagus. Karena gimana kita mau akses, kita mau print ya, kita mau print misalkan apa namanya? Kita mau print nama 1 gitu ya. Ya, kita mau print nama 1 ya. Ini nama 1 umur 1 gitu ya. Kita mau print nama 1. Nah, kita mau print lagi nama 2 gitu ya. Ini kan sangat panjang kalau kita mau program kan. Kita nggak bisa bikin perulangan. Kita nggak bisa bikin for gitu ya. For perulangan untuk print. Karena nama variabelnya semuanya beda. Nama variabelnya semua beda. Nah, bagaimana supaya kita bisa bikin gampang? Nama variabelnya harus sama. Nah, bagaimana supaya variabelnya sama tapi mengakses ke orang yang berbeda-beda? Nah, di sanalah kita pakai namanya struct gitu ya. Misalkan kita bikin struct orang gitu ya. Struct orang. Ya. Orang. Di dalam struct orang ini ada apa? Ada char nama ya. Ada char nama 100 dan ada integer umur ya. Cukup seperti ini kita bisa bikin ke banyak sekali ya. Kita bisa bikin kalau misalkan hanya 3 orang ya, cukup kita bikin orang 1, orang 2 ya, orang 3 ya. Maka kita sudah bikin langsung 3 orang ya. Kalau tadi ya. Kalau ini kita bikin 3 seperti ini. Kalau di struct kita cukup bikin seperti ini. Ini sudah langsung ya, sudah langsung bisa kita bikin seperti ini sama. Karena apa? Cukup kita akses nanti ya orang 1 dot nama ya sama dengan misalkan Lutfi gitu ya. Lutfi gitu ya. Ini sudah langsung bisa kita pakai gitu ya. Orang 2 nama gitu ya. Dengan parol misalkan. Nah, dibandingkan dengan kita pakai yang di atas ini akan sangat rumit. Dan untuk tadi juga Bapak bilang untuk di struct kita juga bisa pakai array ya. Jadi kita bisa bikin orang misalkan kita punya ada 10 orang. Nah, maka kita bisa bikin seperti ini. Ya, nanti makanya di sini cukup orang 0 ya. Kemudian orang 1 ya. Nah, sehingga kalau kita pakai struct, keuntungannya apa? Kita bisa menggunakan yang namanya perulangan ya, perulangan. Misalkan kita bikin perulangan I sama dengan 0, I kurang dari 10, I plus plus gitu ya. Kita bikin seperti ini. Bisa cukup langsung aja kita mau print semuanya gitu ya. Kita mau print semua orang yang ada di dalam sini. Maka kita langsung bisa hanya print ini kita bikin, kita cara aksesnya cukup ini ya orang ya, orang I gitu ya, orang I titik nama. Nah, ini sudah bisa langsung kita akses nama semua orang. Nah, tapi kalau kita bikin variabel gimana? Ini nama 1, nama 2, nama 3, namanya beda-beda. Nama variabelnya beda-beda. Kita mau pakai perulangan akan sangat susah ya, akan sangat susah. Nah, sehingga untuk apa namanya? Untuk akses ke sini penggunaan variabel itu adalah sangat sulit ya untuk bermain dengan data.
Nah, sehingga variabel kita pakai, nah pertanyaannya lagi, kapan kita pakai variabel, kapan kita pakai struct? Ya, harusnya pertanyaannya gitu kan, kapan kita pakai variabel, kapan kita pakai struct? Apakah kita semua pakai struct aja, nggak usah pakai variabel? Enggak ya. Nah, variabel adalah data yang kita pakai itu untuk sementara saja, tidak perlu untuk kita simpan ya. Nah, makanya tadi Bapak bilang bahwa biasanya struct ini kita pakai untuk record ya, untuk merekam. Sedangkan variabel itu jarang kita pakai untuk merekam. Variabel itu hanya untuk mengolah data. Mengolah data contohnya apa? Nah, ini ya, i. Ini adalah variabel. Nah, apakah ini kita pakai untuk disimpan? I-nya itu kita simpan? Nggak perlu kan? Kita nggak perlu menyimpan I-nya. Ya, yang kita perlu simpan adalah datanya. Nah, itu perbedaannya kapan kita pakai variabel, kapan kita pakai struct ya, atau kapan kita pakai array ya, kapan kita pakai array. Nah, gitu ya. Perbedaannya antara kalau kita menggunakan variabel dan kalau kita menggunakan struct. Oke, pertanyaan yang bagus ya, Lutfi. Baik, Pak, Pak, terima jadi- kasih banyak, Pak. Oke. Struct ini mirip sama kelas ya, Pak? Kalau di pemrograman objek, ya mirip dengan kelas. Ya mungkin ini siapa? Dandi ya? Saya Pak, Syarifudin, Pak. Ini soalnya share videonya Dandi. Oke, siapa ini? Syarifudin, Pak. Oke, Syarifudin. Kalau Syarifudin sudah belajar bahasa pemrograman berbasis objek, benar, dia sangat mirip dengan kelas ya. Kalau di saya sendiri berarti nggak ada kelas ya, Pak ya? Kalau di Soalnya C, ini bukan basis objek ya, gitu. kalau bahasa C saja tidak ada kelas. Ya. Tidak ada kelas, karena dia berbasis pada fungsi. Tapi kalau bahasa pemrograman berbasis objek, itu ada namanya kelas. Ya. Kelas itu berarti ada kelas orang gitu ya. Ini nama kelas orang gitu ya. Kelas orang, ini objeknya apa? Objeknya orang. Ya. Objeknya orang ke-0, orang ke-1, orang ke-2 gitu ya. Benar ya, Syarifudin ya, seperti kelas. Kalau di bahasa pemrograman berbasis objek. Oke, pertanyaan yang bagus. Ada lagi? Nah, sebenarnya kalau kalian sudah berminat, kalau misalkan mau belajar bahasa Java, itu juga cukup bagus ya. Bahasa Java itu dia berbasis pada objek ya. Dia lebih mudah karena hampir semuanya kita berurusan dengan ini ya. Berurusan dengan seperti struct ya. Berurusan seperti struct di bahasa pemrograman berbasis objek. Tapi tetap juga variabel juga ada juga ya. Variabel juga ada. Tapi lebih banyak kita menggunakan struct di sana pada bahasa pemrograman berbasis objek. Ini karena ini masih berbasis fungsi, jadi silakan kalian coba pelajari bagaimana menggunakan struct ya, bagaimana menggunakan struct. Karena kalau di berbasis objek itu tidak ada lagi cara membuat struct seperti ini, tidak ada. Sudah langsung kelas apa ya, objeknya apa gitu ya. Tapi kalau di bahasa pemrograman berbasis fungsi seperti bahasa C, ini masih menggunakan sintaks yang seperti ini. Begitu ya, bedanya Syarifudin. Iya, Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sedangkan kalau pointer, memang pointer jarang dipakai, karena biasa itu untuk mengakses isi daripada lokasi memori. Kapan itu dipakai? Kalau pemrograman biasa mungkin tidak terlalu terpakai, tapi untuk memprogram mengecek apakah ada error di isi daripada memori itu apa ya, lebih kepada apa namanya pengalokasian memori, pointer itu akan sangat bermanfaat. Oke, Bapak kira itu sedikit materi dari Bapak hari ini. Ada lagi yang mau ditanyakan kalau masih bingung tentang array, struct, dan pointer? Cukup jelas ya?
Jelas. Cukup jelas, Pak. Oke, silakan nanti kalian coba-coba lagi latihan di rumah maupun latihan di praktikum, ya. Bagaimana cara menggunakan array, struct, dan pointer supaya kalian lebih mahir lagi untuk pemrograman bahasa C, ya. Oke, Bapak kira kalau tidak ada, kita lanjut ke ini aja ya, tugas kelompok ya. Ini Bapak sudah membuat ya. Kalian ada berapa orang total? Pak kelas? Kalau nggak salah 37, Pak. 37. Nah, ini ada 6 materi ya. Ada 6 materi tentang short dan search ya. Ada 3 materi sorting ada 4 ya. Sorting ada 4, kemudian searching ada 2. Nah, ada 6 materi yang Bapak ingin kasih jadi kalian tugas kelompok. Apakah kelompoknya Bapak yang bagi atau kalian yang bagi sendiri? Kalau kalian bagi sendiri berarti satu kelompok isinya sekitar, kalau 37 berarti 6 orang ya. 6 orang, ada satu kelompok yang berisi 7 orang. Yaitu kelompok 1 aja ya. Kelompok 1 isinya 7 orang, kelompok yang sisanya 6. Kalian yang bagi atau Bapak yang bagi kelompoknya? Mohon izin, Pak. Kata teman-teman bisa Bapak yang bagi. Oke, Bapak yang bagi ya. Ini Bapak stop record dulu ya untuk nanti ke kelas yang setelah ini.